Sudah, Ustadz Hafiz. Kami Oke, mulai ya, Ustadz dipersilakan. Hafiz ya. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil hamdiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Rabbi sohli sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat dan juga nikmat iman. Solawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Dr. Raja Susi Herdiana, yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Al-Uswa Ustadz Hafiz Muhammad MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustazah Sintia Nurdiana Sari SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Hamad Laifi SPD, yang kami hormati Ustadz Ustazah Wali Kelas 4 dan 5, yang kami hormati ayah bunda yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ayah bunda. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul lewat Zoom ini dalam rangka pemaparan program kegiatan sekolah dan kurikulum selama 1 tahun ke depan. Ayah bunda serta Ustadz Ustazah, sebelum kita mulai agenda rapat pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara kita pada saat siang hari ini, sebelum kita mulai acara ini, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Aziz. Kepada Ustadz Aziz, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma harna bil Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ayah Bunda, berikut agenda pertemuan kita pada hari ini. Satu, sambutan. Dua, sosialisasi kurikulum. Tiga, sosialisasi program unggulan, tahfiz, tilawati, bahasa. Tiga, sosialisasi kesiswaan. Baik, untuk agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Al-Uswa kepada Ustadz Hafiz Muhammad MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes tes. Ayah Bunda, Ustadz Ustazah, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Ibu Dr. Anda Susi Herdiana, yang sama-sama kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustazah Cynthia Nur Dianasari SPD,
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Ahmad Hulaifi SPDI, serta seluruh Dewan Guru di kelas 4 dan di kelas 5. Yang sama-sama kami muliakan orang tua atau wali peserta didik di kelas 4 dan di kelas 5. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dalam pembahasan sosialisasi program SDIT Al-Uswa tahun pelajaran 2025-2026. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, ustadz dan ustazah yang berbahagia, mengawali pertemuan ini kami dari manajemen SDIT Al-Uswa dan seluruh jajaran Dewan Guru serta staf yang ada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ayah bunda di sela-sela kesibukannya, di meluangkan waktu yang sangat berharga, dan ini menjadi bukti nyata bahwa ayah bunda sangat peduli terhadap pendidikan putra-putri kita semua. Sehingga nanti akan terjalin komunikasi, kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua di rumah. Dan semua informasi yang insya Allah nanti akan disampaikan, ayah bunda bisa menerimanya dengan jelas dan tidak ada keraguan-raguan. Pertemuan kali ini memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya kita nanti akan mencoba membahas, merefleksikan pembelajaran-pembelajaran anak-anak kita di tahun-tahun sebelumnya, terutama anak-anak kita yang sudah melewati dan menyelesaikan pembelajaran-pembelajaran di kelas 3 dan di kelas 4, yang saat ini berarti berada di kelas 4 dan di kelas 5. Kita juga akan menyampaikan program-program baik itu dari kurikulum maupun dari kesiswaan, dan wabil khusus ada program-program unggulan, mungkin ada informasi-informasi baru yang nanti ayah bunda terima. Kemudian agenda sekolah selama 1 tahun pelajaran 2025-2026 yang sudah kami tuangkan dalam kalender pendidikan SDIT Al-Uswa, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang selanjutnya ayah bunda, dari pertemuan ini harapan kami akan mewujudkan sinergi yang baik, sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, di mana orang tua adalah pendidikan pertama dan pendidikan utama, sehingga pertemuan ini menjadi kunci untuk kita membangun dan mengembangkan potensi anak-anak kita dan memperbaiki serta menumbuhkan karakter yang baik. Oleh karena itu, kita berharap kepada ayah dan bunda untuk bisa menjalin dan berkolaborasi dalam membimbing dan menemani pembelajaran-pembelajaran anak-anak selama 1 tahun ke depan.
Melalui pertemuan ini juga kami berharap ayah bunda dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kurikulum, kesiswaan, serta nanti ada informasi-informasi tentang ekstrakurikuler yang di tahun ini mungkin ada beberapa ekstrakurikuler yang baru yang perlu ayah dan bunda cermati sehingga nanti saat pelaksanaan dan kedepannya anak-anak kita dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk saling silaturahim, kita berkenalan pihak sekolah dengan orang tua, di mana setiap tahun ajaran baru kemungkinan besar akan ada perubahan di setiap kelasnya. Maka dalam kesempatan ini izinkan kami dari manajemen SD Tel Uswa memperkenalkan guru-guru SD Tel Uswa yang nanti akan membersamai ayah bunda selama 1 tahun di tahun pelajaran 2025 dan 2026. Langsung saja, mungkin Ustadz dan Ustazah bisa nanti menyapa ayah bunda di dalam ruang virtual ini. Kita mulai ya, ayah bunda. Saya akan memperkenalkan personil-personil atau Ustadz dan Ustazah yang nanti akan membersamai di kelas 4. Yang pertama ada di kelas 4 Mina. Ini ayah bunda yang anak-anaknya berada di kelas 4 Mina. Izin yang nanti menjadi wali kelas di 4 Mina ada Ustazah Pita dan Ustadz Badrul Tamam. Ada Ustazah Pita dan Ustadz Badrul Tamam. Assalamualaikum ayah dan bunda. Ya, Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Nah, ini adalah Ustazah Pita dan Ustadz Tamam. Selanjutnya kita akan memperkenalkan kelas 4 Aropa, di mana kelas 4 Aropa akan diisi oleh Ustazah Nadia dan Ustadz Aziz. Ada Ustazah Nadia dan Ustadz Aziz? Assalamualaikum ayah bunda. Ini Ustadz Aziz, ayah bunda yang tadi membaca Al-Quran. Salam Ustaz, Ustazah. Ada Ustazah Nadia. Nah, ini Ustazah Nadia. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke kelas 4 jeda. Di kelas 4 jeda akan ada Ustazah Fatma dan Ustazah Ani. Ada Ustazah Fatma dan Ustazah Ani? Assalamualaikum Dipersilakan. ayah bunda. Assalamualaikum ayah bunda. Nah, itu Waalaikumsalam, Ustazah. untuk perkenalan di kelas 4. Insya Allah nanti ayah bunda yang anak-anaknya di kelas 4 akan ditemani kemudian membersamai dengan Ustadz-Ustazah yang tadi sudah saya perkenalkan di kelas 4. Kita lanjut, ayah bunda. Saya akan memperkenalkan untuk wali kelas 5 Musdalifah. Untuk kelas 5 Musdalifah diisi oleh Ustazah Jannah dan Ustadz Fuad. Kepada saya Jannah dan Ustadz Fuad, boleh memperkenalkan diri. Ustadz Fuad. Assalamualaikum ayah bunda. Waalaikumsalam, Ustazah. Waalaikumsalam, Ustazah, Ustaz. Alhamdulillah. Itu Ustazah Jana dan Ustadz Fuad yang nanti akan membersamai di kelas 5 Musdalifah. Terakhir, izinkan kami memperkenalkan wali kelas di kelas 5 Multazam. Ada Ustazah Aida dan Ustazah Ismi. Assalamualaikum, ayah bunda. Salam kenal, Ustazah. Salam kenal juga ayah bunda. Ustazah Ustazah Ismi. Ismi dan Ustazah Aida. Alhamdulillah untuk wali kelas posisinya sudah lengkap semua ya Ayah Bunda. Selanjutnya kami akan memperkenalkan guru matematika di kelas 4. Insya Allah akan kami amanahkan kepada Ustadz Firdaus.
Dipersilakan Ustadz Firdaus. Assalamualaikum Ayah Bunda. Salam kenal. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah untuk guru matematika di kelas 4 ya Ayah Bunda. Selanjutnya guru matematika di kelas 5 ada Ustazah Tarisa. Assalamualaikum Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Tarisa selalu ceria. Oke, terima kasih Ustadz Firdaus dan Ustazah Tarisa. Selanjutnya Ayah Bunda ada Ustadz Faiz untuk guru yang mengajar PJOK di kelas 4 dan kelas 5. Silakan Ustadz Faiz. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ya, ini Ustadz Faiz. Ya. Ya, kemudian selanjutnya untuk mata pelajaran PAI di kelas 5 dan di kelas 4, saya perkenalkan satu-satu ya, Ayah Bunda. Kelas 5 insya Allah nanti akan diamanahkan kepada Ustadz Iqbal. Adakah Ustadz Iqbal? Ya, mungkin ya, alhamdulillah sudah hadir. Ya, suaranya tidak terdengar Ustadz. Oke. Ya, mungkin suaranya masih di mute atau ada gangguan sinyal ya. Nah, oke, lanjut untuk PAI di kelas 4, di level 4 nanti akan diamanahkan kepada Ustadz Hulaibi. Assalamualaikum Ayah Bunda. Alhamdulillah sudah kenal ya. Nah, untuk Ustadz Iqbal sendiri nanti akan mengajar selain PAI, beliau juga akan mengajar TIK di kelas 4 dan di kelas 5. Terakhir, Ayah Bunda, untuk mata pelajaran bahasa Inggris, kami mengamanahkan kepada Ustazah Fatma di kelas 4 dan Ustazah Jannah di kelas 5. Jadi nanti untuk guru bahasa Inggris akan dipegang di setiap level dengan walas yang sudah kami tunjuk. Terakhir, Ayah Bunda, kami menyampaikan jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun usulan yang konstruktif demi kemajuan kita bersama. Kami sangat antusias untuk melanjutkan perjalanan pendidikan anak-anak kita dengan dukungan penuh dari Ayah Bunda. Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk kolaborasi yang lebih erat dan efektif demi masa depan cerah putra-putri kita. Tidak banyak kalam lagi Ayah Bunda karena masih banyak program-program yang akan disampaikan oleh teman-teman manajemen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hafiz Muhammad MPD untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan program kurikulum yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ustazah Cynthia Nurdiana Sari SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Ibu Dr. Haja Susi Hadiana, yang kami hormati Ustadz Hafiz Muhammad MPD, yang kami hormati Ustadz Ahmad Hulaifi, yang kami hormati juga guru-guru kelas 4 dan 5, insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ayah Bunda mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Insya Allah, Ayah Bunda, perkenalkan kami Ustazah Cynthia yang tahun ini insya Allah akan membersamai Ustadz Hafiz menjadi wakil kurikulum dan berkolaborasi dengan Ustadz Hulaifi sebagai wakil kesiswaan. Langsung saja ya Ayah Bunda, kami akan memaparkan beberapa program dari kurikulum. Izin share.
Insya Allah sudah terlihat ya Ayah Bunda. Sosialisasi program kelas 4 dan 5 SDT Al-Uswa tahun pelajaran 2025-2026. Agenda yang pertama yaitu jadwal pelajaran, mata pelajaran, kemudian jadwal pelajaran. Yang ketiga pendalaman materi atau ANBK. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kalender pendidikan. Pada tahun pelajaran 2025-2026, SDUT Al-Uswa masih menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka tahun 2025 ini sudah bertransformasi menggunakan metode deep learning ya Bunda atau pembelajaran mendalam, di mana sebelumnya menggunakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah tertera di situ. Ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menjadi 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kesehatan, keluargaan, komunikasi, kemandirian, kreativitas, kolaborasi. Nah, dari kurikulum Merdeka ini, dalam pemaparannya akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran apa saja, tentunya di kelas 4. Nah, di kelas 4 ini, mata pelajaran keislamannya ada tahfiz, PAI, Tasin, dan bahasa Arab. Kemudian pelajaran umumnya ada matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, SBDP, bahasa Inggris, PJOK, IPAS, dan TIK. Adapun ekskul wajib yang masuk di dalam mata pelajaran kelas 4 yaitu Pramuka. Kemudian untuk selanjutnya, mata pelajaran kelas 5. Untuk keislaman masih sama, ada tahfiz, PAI, Tasin, bahasa Arab, sama seperti kelas 4 sebelumnya. Ada matematika, pelajaran umumnya, ada matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, SBDP, bahasa Inggris, PJOK, IPAS, TIK, dan ekskul wajibnya masih sama Pramuka. Untuk ekskul lainnya yang tidak wajib nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Kolevi. Baik, Ayah Bunda, untuk selanjutnya yaitu agenda tentang jadwal mata pelajaran kelas 4. Ini kami ambil contoh sampel dari kelas 4 Arafah. Nah, untuk tahun ini masih tetap sama untuk waktu kedatangannya jam 6 sampai jam 6.40, untuk kepulangannya jam 14.30. Kemudian di kelas 5 sama juga untuk waktu kedatangan 6.40, untuk kepulangannya 14:30. Nah, nanti adapun agenda kita selanjutnya yaitu pendalaman materi di kelas 4 yang nantinya akan dilaksanakan pada semester 2. Apa saja itu pendalaman materi? Nah, pendalaman materi ini nanti di kelas 4, pengajarnya sendiri adalah wali kelas 4, di mana waktunya yaitu tadi kepulangan 14:30. Kami beri waktu 15 menit untuk istirahat, kemudian jam 14:45 akan dimulai sampai 15:35. Jadi durasi waktunya 50 menit. Untuk waktunya akan dimulai di semester 2, yaitu pada hari Senin sampai Selasa, mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei 2026. Untuk tempatnya di mana? Di lantai 3, kita menggunakan 6 ruang. Kemudian muatan materinya apa saja di kelas 4? Untuk yang di kelas 5 mungkin sudah pernah, yaitu muatan literasi dan numerasi. Kalau muatan literasi itu sendiri mengacu pada kemampuan memahami
menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks. Nah, untuk di kelas 5 tentunya buku yang digunakan ANBK kelas 5 itu adalah lanjutan buku di kelas 4. Jadi nanti mohon untuk teman-teman di kelas 5 untuk tidak apa ya, bukunya untuk tidak dihilangkan, tetap disimpan. Untuk pendalaman materi kelas 5 ini dilaksanakan di semester 1 ini mulai bulan Juli ini. Jadi sudah dimulai dari hari Senin ya. Dari hari Senin itu nanti kepulangannya sudah mulai jam 15:35. Pendalaman materi di kelas 5 ini durasinya sama seperti kelas 4 yaitu 50 menit. Tempatnya di lantai 3 menggunakan 4 ruang. Untuk kelas 5, nah ini ada ANBK, ujiannya itu, nih ANBK adalah penilaian yang dilakukan menggunakan komputer sebagai alat untuk menampilkan dan menjawab soal. Ujian ANBK meliputi literasi dan numerasi, survei karakter, serta sulingjar atau survei lingkungan belajar. ANBK bertujuan untuk pemetaan mutu sistem pendidikan di institusi sekolah, sehingga hasil ANBK akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pendidikan sekolah. Perkiraan ANBK kelas 5 itu pada tanggal 22 sampai 25 September 2025. Peserta ANBK ya ayah bunda itu hanya 30 peserta didik dan 5 cadangan dari jumlah kelas 5 dan dipilih secara random oleh Dignas. Jadi nanti misalnya ada teman-teman kita yang belum dipilih tidak perlu berkecil hati. Nah, dari apa yang sudah kami paparkan, kita tentunya bisa membuat kesepakatan bersama ya Bunda ya. Ayah dan Bunda tentunya sudah memahami anak-anak bagaimana sejauh ini Ayah dan Bunda serta guru-guru ya insya Allah sedikit banyak tahu kalau misalnya nilai anak-anak itu seperti apa, ya kan? Nah, kami mengajak Ayah Bunda nih, kalau misalnya penilaian di kelas 4 ini, mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6. Nah, itu nilainya akan digunakan Bunda, Ayah Bunda. Nilainya akan digunakan untuk apa? Untuk nilai Sidanira. Di mana nilai Sidanira itu nanti akan digunakan untuk masuk ke jalur sekolah lanjutan di SMP. Jadi, mari kita sepakati bersama. Apabila ada tugas yang diberikan oleh sekolah, nah kita nih, ayah bunda, saling menunjang. Sehingga nilai anak-anak di kelas 4, di kelas 5, itu bisa menjadi bagus. Jadi, tidak ada rasa mengeluh ya, Ustaz saja. Kalau misalnya ada tugas nih, kita kerjakan bersama-sama. Biar nilainya bagus. Kita harus harus saling berkomitmen ya Bunda. Baik, untuk selanjutnya kami akan memaparkan kalender pendidikan STIT Al-Uswa tahun pelajaran 2025-2026. Nah, di bulan Juli 2025, saat ini kita sudah di tanggal 17 Juli, sosialisasi program kelas 4 dan 5 secara daring. Kemudian di tanggal 19 Juli, sosialisasi program kelas 1 luring. Jadi hari Sabtu besok ada pertemuan dengan ayah bunda di kelas 1. Kemudian tanggal 23 Juli nanti diperingati Hari Anak Nasional. Tanggal 26 Juli, sosialisasi program kelas 6. Jadi nanti datang ke sekolah pada hari Sabtu sama seperti kelas 1, di awal dan di akhir. Di bulan Agustus 2025, tanggal 14 Agustus nanti adalah HUT Pramuka. Insya Allah nanti menggunakan baju pramuka ya, ayah bunda. Mungkin nanti di hari Rabunya juga
menggunakan kali ya. Jadi bisa setelah dipakai jadi langsung dicuci, dijemur biar kering bisa dipakai lagi. Kemudian di tanggal 17 Agustus ada HUT Kemerdekaan RI. Pas di hari Minggu ya Bunda tanggal merahnya. Kemudian tanggal 18 sampai 19 Agustus, insya Allah nanti dalam memeriahkan kemerdekaan RI ini, SID Al-Uswa akan mengadakan lomba seperti biasanya. Lalu di tanggal 30 Agustus ada Gebiar Al-Uswa. Lanjut di bulan September 2025, tanggal 4 September ada peringatan Maulid Nabi, tanggal 5 September itu ada libur nasional. Wah, lumayan ini Bunda di hari Jumat liburnya. Hari Sabtu, jadi long weekend. Kemudian tanggal 9 September ada Hari Olahraga Nasional. Insya Allah nanti di sekolah juga diperingati, mungkin ada senam, Insya Allah nanti akan dilaksanakan atau diketuai oleh Satpol PP nanti sebagai kesiswaan. Kemudian tanggal 8 sampai 10 September adalah Pekan PTS Tahfiz semester ganjil. Tanggal 11 sampai 17 September adalah Pekan PTS Teori semester ganjil. Nah, ini tadi ANBK kelas 5, insya Allah di tanggal 25 sampai 22 sampai 25 September ANBK-nya. Lanjut di bulan Oktober. Pada tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 2 Oktober ada Hari Batik Nasional. Insya Allah nanti ini teman-teman menggunakan baju batik ke sekolah, batik bebas. Yang penting sopan. Kemudian tanggal 4 Oktober pembagian rapor PTS. Tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional. Ini insya Allah juga anak-anak menggunakan busana muslim. Tanggal 25 Oktober ada kenaikan pangkat siaga kelas 3. Tanggal 28 Oktober ada Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 29 sampai 31 Oktober adalah Al-Quran Camp kelas 4 sampai kelas 5. Ya, berlanjutan dengan Al-Uswa Camp ya, Sob, ya. Ayah Bunda. Kemudian di bulan November, 10 November adalah Hari Pahlawan. Nah, ini nanti teman-teman menggunakan baju tema pahlawan nasional. Kemudian tanggal 13 November, field trip kelas 1, 2, 3. Tanggal 25 November, peringatan Hari Guru atau PGRI. Tanggal 26 sampai 28 November, Pekan PSAS Praktik. Tanggal 28 November, Hari Menanam Pohon. Kemudian di bulan Desember 2025, di tanggal 1 sampai 5 Desember, ada Pekan Teori PSAS. Tanggal 8 Desember ada Munafasat Tilawati kelas 1 sampai 3. Tanggal 9 Desember ada Munafasat Tahsin kelas 4 sampai 6. Di tanggal 10 sampai 12 Desember ada kelas meeting. Tanggal 19 Desember adalah titik masa rapor. Kemudian 20 Desember adalah pembagian rapor PSAS. Nah, ini yang ditunggu ya Ayah Bunda. Libur akhir semester ganjil. Ya, ini bisa pesen tiket dari sekarang nih Bunda kalau mau liburan. Lanjut di 2026, tanggal 1 sampai tanggal 4 masih libur, akhir semester ganjil. Lanjut tanggal 5 adalah awal hari efektif semester genap. Kemudian 16 Januari, libur nasional Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan Februari 2026, tanggal 18 sampai 24 Februari adalah perkiraan libur awal Ramadan. Wah, udah Ramadan aja nih Ayah Bunda. Kemudian tanggal 17 Februari ini libur nasional 25 sampai 27 Februari. Pekan PTS Tahfiz kelas 1 sampai dengan kelas 5. Lanjut di bulan Maret 2026,
Tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret adalah pekan PTS teori kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tanggal 9 sampai 10 Maret ada pesantren Ramadan, dilanjutkan dengan tanggal 11-nya ada iftar jama'i dan mabit kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kemudian tanggal 13 sampai 27 Maret libur Idul Fitri 1447 Hijriah. 20 sampai 21 Maret Hari Raya Idul Fitri. Ini libur ya Ayah Bunda mulai dari tanggal 13 sampai 29. Jadi masuk awal setelah Lebaran di tanggal 30-nya. Kita lanjut di bulan April. Di bulan April 2026, tanggal 3 libur nasional. Kemudian tanggal 4 pembagian rapor PTS. Tanggal 13 sampai 15 April pekan praktik PSAT kelas 6. Kemudian tanggal 18 April pentasmi kelas 1 sampai 2. Kemudian tanggal 16 sampai 22 April pekan teori PSAT kelas 6. Tanggal 25 April pentasmi kelas 3 sampai kelas 5. Jadi ini bergantian ya Bunda untuk pentasminya. Untuk kelas 1 itu sama kelas 2, nanti di kelas 3 itu di tanggal 25 itu kelas 3 sampai kelas 5. Lanjut di tanggal 27 sampai tanggal 29 April adalah sertifikasi ibadah kelas 6. Terus kemudian tanggal 30 April masa tenang kelas 6. Ini untuk kelas 6, kelas 6-nya libur. Lanjut di bulan Mei 2026 libur nasional Hari Buruh. Kemudian tanggal 2 Mei ada sertifikasi tahfiz kelas 3. Nah, untuk teknisnya seperti apa atau program unggulan kita seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Tamam sebagai PJ tahfiz. Kemudian kalau bahasa Ustadz Mulki nanti yang akan menjelaskan. Lanjut tanggal 4 sampai 6 Mei ada pekan praktik PSKA kelas 6. 14 Mei libur nasional. 15 Mei masa tenang kelas 6. Kemudian 16 Mei sertifikasi tahfiz kelas 4. 18 sampai 22 Mei perkiraan penilaian sumatif kelas akhir atau PSKA SD. Nah, dilanjutkan tanggal 27 Mei, ini sudah Idul Adha 1447 Hijriah. Tanggal 28-nya ada pemotongan hewan kurban. Tanggal 31 Mei libur nasional. Tanggal 25 sampai 29 Mei pekan praktik PSAT kelas 1 sampai 5. Tanggal 30 Mei-nya sertifikasi tahfiz kelas 5. Bulan Juni 2026, tanggal 1 Juninya ini ada diperingati Hari Lahir Pancasila. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni pekan teori PSAT kelas 1 sampai kelas 5. Tanggal 6 Juni wisuda tahfiz kelas 1 sampai 6. Tanggal 17 Juni libur nasional Tahun Baru Islam. 9 Juni Munafasah Tilawati kelas 1 sampai 3. Tanggal 10 Juni Munafasah Tahsin kelas 4 sampai 6. Tanggal 13 Juni pelepasan peserta didik kelas 6. Kemudian tanggal 19 Juni sudah ditimang rapor sehingga tanggal 20 Juni ini pembagian rapor. Kemudian 22 Juni ini libur akhir tahun pelajaran 2025-2026. Nanti untuk masuk awal tahun pelajaran 2026-2027, insya Allah tanggal 6 2026, di bulan Juli 2026. Ayah Bunda, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti boleh di akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan program unggulan, Hafiz dan Tilawati. Kepada Ustadz Tamam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani, Ibu Dr. Anda Hajah Susi Herdiana. Yang terhormat Kepala SDIT Al-Uswah, Ustadz Hafiz Muhammad MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ustazah Sintia, dan Wakil Kesiswaan, Ustadz Ahmad Hulaifi, serta wali kelas 4 dan wali kelas 5, dan ayah bunda sekalian yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat bermuajahah meskipun secara online ya, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan eh, Zoom meeting kita pada siang hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Ayah dan bunda sekalian, untuk program unggulan yang ada di SD Tel Uswah tadi disebutkan oleh Ustazah Fatma ada tahfiz dan tilawati. Namun demikian untuk kelas 4 dan kelas 5 karena pembelajaran tilawatinya sudah selesai di kelas 3, berarti di kelas 4, kelas 5 itu diganti dengan materi atau program unggulan tahsin. Jadi dikhususkan untuk kelas 4 dan kelas 5 serta kelas 6 itu sudah tidak belajar tilawati lagi, tapi diganti dengan materi tahsin. Kemudian untuk saya mulai dari kelas 4 dulu ya, Ayah dan Bunda ya. Untuk program unggulan tahfiz di kelas 4, kelas 4 itu memiliki targetan tahfiz juz 29 ya, Ayah dan Bunda ya. Dari surah Al-Muluk sampai surah Al-Mursalat. Kemudian targetan tahfiz kelas 5 juz 28 dimulai dari surah Al-Mujadilah sampai At-Tahrim. Nah, yang perlu kita kaji bersama di sini saya sudah eh, mengkajinya dengan tim manajemen di sekolah. Untuk tahfiz kelas 4 dan kelas 5 di tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, Ayah dan Bunda ya. Karena untuk alur pembelajaran tahfiz di tahun ini itu kita akan buatkan tim tahfiz tersendiri yang dikelola oleh masing-masing walas 2 di level 4 dan level 5. Sebagai contoh misalkan di kelas 4 ada saya, kemudian eh, Ustazah Ani ya, kemudian sama Ustadz Aziz. Ini nanti secara bersamaan akan masuk di satu kelas untuk memegang beberapa peserta didik yang ada di kelas 4 tersebut gitu. Misalkan 4 Mina ada 27 peserta didik. Berarti 27 peserta didik tersebut kita bagi 3 ya. Ada yang nanti setoran tahfiznya ke saya, ada yang ke Ustazah Ani dan ada juga yang ke Ustadz Aziz gitu. Nah, tujuannya agar eh, setoran hafalan peserta didik itu bisa lebih maksimal lagi Ayah dan Bunda. Karena sebagai evaluasi di tahun sebelumnya, ini banyak teman-teman tahfiz yang
memberikan evaluasi kepada saya untuk waktu setoran tahfiz itu tidak mencukupi. Oleh karenanya di tahun ini kita coba untuk membuat tim di masing-masing level ya, baik di kelas 4 ataupun di kelas 5. Nah, selanjutnya untuk tahfiz itu sendiri setelah selesai nanti langsung kita sertifikasi ya, ya dan Bunda ya, untuk mengurangi beban sertifikasi tahfiz di kelas 6-nya nanti gitu. Kemarin waktu pemaparan di kelas 2 dan 3 itu kelas 3 juga setelah selesai juz 30 nanti langsung disertifikasi. Begitu juga di kelas 4 setelah selesai juz 29 nanti akan langsung disertifikasi di kelas 4-nya. Kemudian kelas 5 pun setelah selesai pembelajaran tahfiz juz 28 juga langsung kita sertifikasi. Sehingga nanti di kelas 6 mereka sudah tidak ada beban hafalan tersebut. Itu untuk program unggulan tahfiz. Nah, selanjutnya ada program unggulan tahsin. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini memang tidak dibekali tahsin secara teori ya dan benda ya. Karena memang masih ada pembelajaran tilawati. Jadi secara praktiknya. Untuk di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya sudah masuk ke materi tahsin secara teori dari mulai muqaddimah tajwid, kemudian makharijul huruf, sifatul huruf serta hukum-hukum yang ada dalam tajwid tersebut. Itulah program unggulan yang ada di SD ITL Uswah khususnya di kelas 4 dan kelas 5. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tambahan dari Ustadz Hafiz ataupun dari Ustazah Cynthia sebagai wakil kurikulum. Cukup Ustaz Tamam. Cukup ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Ayah dan Bunda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan program unggulan dari bahasa. Kepada Ustadz Mulki, kami persilahkan. Baik, mohon izin Ustazah Fatma, saya mau nge-share. Oh, sudah bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahibatul fadilah, Raisatu Muassasat Tarbiyah, Qudwatul Insani, As-Sayyidah Ad-Doktorah Haja Susi Herdiana, Al-Mukarram, Mudirul Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah Al-Mutakamilah Al-Uswah, Al-Ustadz Hafiz Muhammad Al-Bagistir fi Tarbiyah, Al-Mukarram, Naibu Mudiril Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah Al-Mutakamilah Al-Uswah, Bisu'uni Talabah, yakni Al-Ustadz Ahmad Hulaifi Al-Bakarius fi Tarbiyah, Al-Mukarramah, Naibatu Mudiril Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah Al-Mutakamilah Al-Uswah Bisu'unil Manahij, yakni Ustazah Cynthia Nurdiana Sari Al-Bakarius fi Tarbiyah wa jami'u hayati tadrisiyah al-mukarramun min fasli rabi wa faslil khamis wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Wala nansa naskuru ila ra'isatil jalsah yakni Ustazah Fatma alladhi
qad a'tana fursatan 'azimatan fi hadhil munasabah linuqaddima baramij min qismil lughah fil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah al-mutakammilah al-uswah. Walakin qabla sanuqaddimul baramij min qismil lughah fi hadhil madrasah natlubu minkum al-afwa nuridu an natakallam bil lughah al-indonesiyah tashilan li wa tabhiman lana jami'an. Baik ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta seluruh dewan guru yang alhamdulillah kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Kami di sini mewakili bagian bahasa yang telah diamanahkan oleh pihak sekolah dan juga pihak yayasan. Kami berdua bersama dengan Ustazah Istiqomah yang membidangi bahasa Inggris dan saya sendiri Mulki Mustafa Al-Haqir yang diamanahkan untuk membidangi bahasa Arab. Mohon izin kita akan menyampaikan program bahasa tahun pelajaran 2025-2026 untuk SDIT Al-Uswah. Baik, untuk program yang pertama adalah pemberian kosakata atau pemberian mufradat vocabulary untuk anak-anak. Pemberian kosakata ini kita kemas dalam kegiatan muhadasah. Kegiatan muhadasah dilakukan seminggu sekali karena memang bergilir ya, bergantian mulai dari level 1 sampai dengan level 6. Adapun tekniknya ataupun proses pemberian kosakata, kita akan memberikan kosakata kepada anak-anak namun tidak disertai dengan maknanya atau dengan artinya. Kita sertakan dengan bendanya, dengan gambar kalau memang benda tersebut berat ya. Seperti contoh kita akan memberikan kosakata meja gitu ya. Kalau meja kan kita bawa-bawa terlalu besar, maka kita ganti dengan gambar. Atau umpamanya rumah atau masjid, kita ganti dengan gambar. Dan juga dengan bahasa isyarat untuk kosakata kerja atau fiil ya, untuk level atas. Nah ini kita gunakan bahasa isyarat. Jadi pemberian kosakata tidak lagi menggunakan maknanya langsung bahasa Indonesia seperti itu, akan tapi dengan benda ataupun gambar atau juga bahasa isyarat. Nah, pemberian kosakata ini untuk pemberian kosakata cukup satu kosakata ya, tidak banyak gitu. Baik di level bawah ataupun level atas hanya satu kosakata. Namun, dalam pemberian kosakata ini kita sertakan dengan jumlah mufidah untuk bahasa Arab ataupun kalimat efektif ya dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh kita akan memberikan kosakata kitabun. Kitabun, hadza kitabun, dzalika kitabun. Hal hadza kitabun? Na'am, hadza kitabun. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang akan kita biasakan, yang akan kita lakukan pembiasaan kepada anak-anak ketika muhadasah dan juga ketika di kelas. Hingga akhirnya nanti pada ujian lisan yang dilaksanakan di setiap akhir semester atau mungkin juga nanti di PTS, ini nanti ke Ustazah Cynthia. Bentuk soalnya itu tidak lagi anak menyetorkan mufradat sekian kosakata atau sekian vocabulary. Tapi bagaimana mereka diajak berbicara mulai dari man ismuka ayu faslin jalasta, kemudian aina baituka atau ma'un wanuka, kemudian hal hafizta ahadu talabah masalah. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini akan kita tanyakan kepada anak-anak karena pembiasaan jumlah mufidah yang kita berikan pada anak-anak.
Kemudian pemberian kosakata yang kita kemas dalam kegiatan muhadasah ini itu dilakukan per kelompok, ya Ayah Bunda, per kelompok, dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 15 atau 16 peserta didik dengan satu mentor atau satu mudabir, gitu. Sehingga bisa mengakomodir penyampaian kosakata atau vocabulary-nya kepada anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan kita membuat kelompok-kelompok atau halakoh-halakoh muhadasah pada kegiatan Minggu Muhadasah, maka insya Allah bisa lebih maksimal lagi pencapaian kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris untuk anak-anak. Lalu program yang kedua, setelah pemberian kosakata dalam kegiatan muhadasah, kita juga ada pembiasaan berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Arabic and English Day. Jadi kita akan membiasakan berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris ini di sekolah. Seperti contoh, kita sudah akan sepakati kepada pihak sekolah, manajemen, guru-guru, dan seluruh siswa. Contoh kita ambil di sini, hari Selasa kita wajib berbicara bahasa. Hari Kamis kita wajib berbicara bahasa Inggris. Kita biasakan, gitu ya, kita biasakan, kita dawamkan, kita komitmen dengan berbicara bahasa asing ini agar anak-anak terbiasa dan mudah dalam menguasai bahasa asing. Kemudian ketika kita temukan seandainya ada anak-anak kita yang lupa bahwasanya kosakata ini sudah dipelajari, sudah diberikan materinya gitu ya. Kemudian dia lupa, ya, dia berbicara bahasa Indonesia gitu. Nah, maka di sini kita sebagai guru, sebagai wali kelas punya kewajiban mengingatkan anak-anak. Kita ingatkan mereka, kita kita tegur untuk mengulangi kosakata yang sudah dipelajari untuk diucapkan. Dan peneguran ini minimal 2 kali diulangi oleh si anak tersebut agar mereka bisa terus mengingat kosakata yang sudah dipelajari. Ini untuk program Hari Bahasa, ya, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan program ketiga dari bagian bahasa adalah demo bahasa yang kita kemas dalam kegiatan muhadharah, ya. Ardu muharatil lughah kita kemas dengan kegiatan muhadharah, di mana kegiatan muhadharah tersebut berisikan mulai dari MC, ya, atau pembawa acara. Nanti kita akan biasakan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Namun itu masih tahap yang sederhana tentunya, ya. Kemudian juga ada tilawah dan sari tilawah. Yang kita ambil bahasa asingnya adalah sari tilawahnya. Jadi nanti sari tilawah, si pembaca sari tilawah ini akan kita transitkan ke bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian juga ada pembiasaan janji siswa. Jadi janji siswa ini juga masuk ke dalam kegiatan demo bahasa, yaitu janji siswa 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Yang mana pembiasaan janji siswa ini sudah kita mulai sejak kemarin awal masuk, ya. Kita sudah simulasi dan kita sudah kerahkan juga kepada seluruh teman-teman guru atau rekan-rekan ustadz-ustadzah untuk mulai pembiasaan, mulai dari menulis dan terus pembiasaan ketika takrir pagi hari agar janji siswa dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris ini tidak lagi asing di anak-anak. Selain itu juga ada penampilan pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Jadi 3 bahasa kita tampilkan. Selain itu juga ada puisi, ya, puisi yang mungkin selama ini anak-anak hanya tahu bahasa Indonesia, kita akan tampilkan juga puisi yang berbahasa Arab dan puisi yang berbahasa Inggris. Selain itu juga ada percakapan bahasa, ya, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris yang nanti pesertanya mulai dari guru, anak, dan mungkin nanti ada perpaduan antara guru dan anak atau guru dengan guru atau anak dengan anak. Dan setelah itu penutup atau doa. Ini adalah bagian daripada
eh, demo bahasa yang sudah kita kemas dengan kegiatan muhadharah. Dan ini kemungkinan pelaksanaan demo bahasa ini akan kita gabung antara level 1 dengan level 2, level 3 dengan level 4, level 5 dengan level 6. Waktunya kemungkinan antara sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan waktu yang sudah ada, yang mana kita akan berkoordinasi dengan pihak kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan waktunya eh, Pak untuk kegiatan demo bahasa ini. Dan ayah bunda sekalian, untuk kegiatan muhadasah ini tambahan, eh, jadi nanti anak-anak akan bersama dengan para mentornya, dan mentornya ini adalah para wali kelas dan juga guru bidang studi yang nanti akan membimbing mereka dalam membiasakan berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Eh, Rubama kafaitu min ismi lughah wa nuridu nahtatim bi hadhil munasabah wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustazah Fatma sebagai pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mulki. Selanjutnya pemaparan pemaparan program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hulaifi SPD. Kepada Ustadz Hulaifi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terdengar Ayah Bunda, Ustaz Ustazah? Terdengar Dengar Ustaz. Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, izin sebelum saya mulai, izin saya buka dengan pantun ya. Oh, Siang-siang pergi kondangan, cakep. pulangnya dapat kue ketan. Cakep. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, Cakep. mari kita saling berkenalan. Mantap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani, Ustazah Dr. Rendah Hajah Susi Hardiana, Kepala Sekolah SD Teluswah, Ustadz Hafiz Muhammad, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ustazah Cynthia, Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayah bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita dapat mengikuti acara Zoom meeting di hari ini, yaitu di hari Kamis siang menjelang sore di tanggal 21 bulan Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2025. Baik ayah bunda, tadi alhamdulillah sudah banyak dipaparkan oleh Ustazah Cynthia, Ustadz Mulki, Ustadz Tamam, dan juga Ustadz Hafiz. Oke, sebelum selanjutnya saya izin pantun lagi ya. Kayaknya pada ngantuk banget nih ya bunda, ya Allah. Oke, izin saya mau pantun dulu ya. Dingin-dingin minum teh peppermint. Cakep. Ditambah madu biar tidak masuk angin. Cakep. Sebelum saya tampilkan PowerPoint, mohon sediakan segelas kafein.
Oke, Ayah Bunda. Oke, bisa terlihat Ayah Bunda? Terlihat Ustadz. Sudah, Alhamdulillah. Dua kali nggak kelihatan. Soalnya saya udah besar banget nih, nggak kelihatan juga, Insya Allah. Oke, izin saya akan memaparkan yang pertama. Jadi untuk program kegiatan kesiswaan di SD Teluswa tahun perjanjian 2025-2026. Yang pertama itu kita akan bahas, saya akan bahas tentang tata tertib setelah didik, kemudian eskul, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian perlombaan, dan yang selanjutnya adalah bimbingan dan konseling. Oke, yang pertama yaitu izinkan saya membahas tentang eskul. Oke, Ayah Bunda, untuk eskul, alhamdulillah di tahun ini kita akan ada penambahan dua eskul, ya, yaitu eskul renang dan juga eskul angklung. Baik, saya akan urutkan dari yang pertama, yaitu eskul klub tahfiz. Ini eskul pilihan, yang insya Allah nanti eh, eskul klub tahfiz ini di khusus dari kelas 2 sampai kelas 6 ya. Jadi alokasi waktunya di hari Kamis, kemudian ada eskul hadroh. Ini eskul hadroh dari kelas 3 sampai kelas 5. Ini di hari insya Allah di hari apa? Hari Rabu. Kemudian ada dokcil, dokcil juga untuk kelas 4 dan kelas 5 di hari Rabu. Kemudian ada klub literasi ini khusus untuk kelas 1. Kemudian ada futsal. Nah, futsal di hari Kamis untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian ada Science Club. Science Club nih, mohon maaf kami salah ketik, ini ada di hari Rabu. Kemudian ada eskul wajib yang tadi Ustazah Cynthia sampaikan untuk kelas 3, 4, dan 5 dan kelas 6 hanya di semester pertama. Kemudian ada NEC atau bahasa Inggris, eskul pilihan. Insya Allah di hari Rabu dari kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian ada eskul robotik. Eskul robotik nanti dibagi dua, ada di hari Senin. Hari Senin untuk kelas 1 sampai kelas 3, adapun hari Jumat kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini informasi bahwa untuk NEC ini sifatnya berbayar ya. Jadi untuk NEC sama seperti tahun lalu sebesar 135.000 per bulan 4 sesi pertemuan. Kemudian untuk robotik ini sebesar 750.000 per semester. Untuk selanjutnya yaitu ekskul silat. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6, waktunya di hari Sabtu. Ini tidak berbayar. Kemudian ada marching band. Ada marching band kelas 3, 4, dan 5. Waktunya di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.45. Ini sifatnya berbayar, yaitu sebesar 250.000 per semester. Kemudian ada renang. Ini yang baru ya. Ayah Bunda, ini ekskul renang. Ini waktunya di hari Selasa. Level 1, 2, 3 jam setengah 3 atau 14.30 sampai jam 4. Kemudian untuk level 4 sampai 6 jam 16 sampai 17.30. Ini untuk biayanya 600.000 per semester. Kemudian yang terakhir adalah eskul angklung. Ini khusus untuk kelas 4 dan 5. Waktunya di hari Sabtu yaitu jam 8 sampai jam 9.30. Untuk biayanya 250.000 per semester. Kemudian ini untuk eskul ada keterangannya yaitu setiap peserta didik harus mengikuti minimal satu eskul wajib atau pilihan. Eskul wajib harus diikuti oleh peserta didik di kelas yang bersangkutan. Eskul pilihan tidak dapat yang tidak berbayar dapat pilih maksimal 2.
Eskul pilihan berbayar dapat diikuti lebih dari satu selama jadwalnya tidak bersamaan atau tidak bentrok. Ini insya Allah kegiatan eskul akan dimulai di awal Agustus. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan sekolah, yang pertama adalah kegiatan tahunan, yaitu ada MPLS, Open House, Gebiar Al-Uswah, kelas meeting, field trip, Al-Uswah Camp, dan Mabit. Kemudian dari PHBI, tadi ada kegiatan Haram, Maulid Nabi, sertifikasi Menapasa Tahfiz, Santren Ramadan, Iftar Jama'i, dan Wisuda Tahfiz, serta Idul Adha. Kemudian ada PHBN, ada mengikuti Hari Pramuka, Hari Kemerdekaan, Hari Guru, dan Hardiknas. Dan untuk kegiatan pekanan, ada upacara bendera, senam pagi setiap Jumat, eh, bergantian dengan Jumat bersih, dan juga zikir Asmaul Husna. Kemudian di kelas 4, 5, 6, 4 dan 5 ini nanti ada kegiatan keputraan dan keputrian. Jadi nanti di kelas 4 nih, kalau yang kemarin kelas 4, sekarang kelas 5, sudah mungkin sudah tahu ya. Ini kelas untuk yang baru naik kelas 4, jadi ada kegiatan keputraan. Ini waktunya sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Nah, nanti ketika yang anak-anak banin melaksanakan sholat Jumat, maka yang banat akan melaksanakan kegiatan keputrian. Kemudian ya dari eskul yang tadi, ini insya Allah nanti juga akan ada perlombaan. Ada perlombaan memang yang berjenjang kedinasan, seperti pentas PAI, OSN, O2SN, FL2SN. Kemudian yang tidak berjenjang ada silat, futsal, pramuka, dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya monitoring ibadah. Ini seperti yang ayah bunda ketahui bahwa kita sedang mengadakan monitoring ibadah. Kemudian ada sholat duha, tilawah, murjaah, dan tambahannya tadi yang Ustaz Mulki sampaikan ada muhadasah. Kemudian ada hafalan Asmaul Husna, sholat berjamaah, praktik ibadah, hafalan doa-doa harian, kegiatan keputraan dan keputrian, dan kita menganjurkan untuk bisa melaksanakan atau pembiasaan puasa sunnah. Dan selanjutnya ada bimbingan konseling. Ini bimbingan konseling kita di sekolah bekerja sama dengan psikolog sekolah. Kemudian ada buku observasi dan juga pengamatan peserta didik. Kemudian ada penyuluhan tentang pubertas untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan juga kita kemudian ada pembiasan akhlak dan karakter Islam. Itu yang untuk kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, dan kegiatan tahunan. Untuk yang kedua, yaitu adalah tata tertib. Oke, terlihat Ayah Bunda? Ada? Terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Oke ya, kami lanjutkan. Untuk tata tertib peserta didik SDT Al-Uswah, yang pertama A. Ketentuan masuk sekolah. Peserta didik datang ke sekolah tepat waktu maksimal pukul 6.40. Yang kedua, peserta didik yang datang terlambat melapor ke guru piket. Kemudian ketiga, jam efektif kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 hari Senin sampai hari Kamis jam 6.40 sampai jam 14. Kemudian hari Jumat jam 6.40 sampai jam 10.50. Adapun untuk kelas 4 sampai kelas 6 hari Senin sampai Kamis jam 6.40 sampai jam 14.30. Hari Jumat jam 6.40 sampai jam 13.15. Yang selanjutnya keempat, peserta didik yang tidak masuk karena alasan tertentu harus memberikan informasi melalui telepon, WhatsApp, atau surat yang ditandangani oleh orang tua, wali peserta didik kepada wali kelas dan diberikan waktu paling lama 3 hari, kecuali sakit. Kemudian yang kelima, kegiatan istirahat sebanyak 2 kali, yaitu istirahat snack time dan istirahat makan siang sholat zuhur sesuai dengan jadwal KBM. Yang keenam, peserta didik dijemput tepat waktu maksimal 30 menit setelah kepulangan. Jika ada peserta didik yang terlambat penjemputan, maka diharapkan agar bisa menghubungi walasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang B, kewajiban peserta didik
Yang pertama, menjaga nama baik sekolah ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan karyawan di sekolah. Yang ketiga, menghormati dan saling menghargai antar sesama peserta didik. Yang keempat, datang ke sekolah dengan menggunakan seragam yang sudah ditentukan dan memakai kaos kaki serta sepatu. Yang kelima, mengucapkan salam jika bertemu dengan guru, karyawan, dan sesama peserta didik. Yang keenam, mengamalkan 7K: kebersihan, ketertiban, keindahan, kerapian, kedisiplinan, kejujuran, dan kekeluargaan. Adapun yang ketujuh, mengamalkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian yang ke-8, makan minum dengan tangan kanan, membaca doa dan duduk. Yang ke-9, mengamalkan adab masuk dan keluar kamar mandi. Yang ke-10, menggunakan sepatu atau sandal pribadi ketika bermain di lapangan sekolah. Yang 11, menjaga kebersihan seluruh yang ada di lingkungan sekolah. Yang ke-12, berbuat baik dan sopan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Yang ke-13, menjaga sarana dan prasarana sekolah. Yang selanjutnya adalah ini yang C, larangan peserta didik. Yang pertama, melakukan kontak fisik langsung dengan sesama peserta didik, guru, dan karyawan yang berlainan jenis. Nah, ini kemarin kami sudah sosialisasikan di hari pertama. Jadi, ayah bunda, eh, kami tetapkan dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, ini untuk yang banat ketika mungkin nanti bersalaman dengan yang ustadznya, jadi cukup eh, seperti ini saja, dan juga sebaliknya yang banin dengan yang ustazanya juga seperti ini saja, itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Yang kedua, meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung tanpa izin guru. Yang ketiga, membeli makan dan minuman di luar lingkungan sekolah selama KBM. Yang keempat, memakai perhiasan dan membawa HP atau barang mainan. Yang kelima, melakukan perundungan atau bullying dan berkelahi. Yang keenam, berkata yang tidak baik. Yang ketujuh, memanggil teman dengan panggilan yang tidak baik. Yang kedelapan, membuat kelompok yang menyebabkan perpecahan teman. Yang sembilan, mengadakan acara ulang tahun di sekolah. Yang ke-10, memakai atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Yang ke-11, merusak atau mencoret-coret barang atau dinding yang ada di lingkungan sekolah. Yang D, yaitu ketentuan pakaian seragam dan yang lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bunda, bahwa untuk seragam di SD Telusa hampir sama seperti tahun lalu. Untuk Senin, baju rompi hijau, pakai dasi untuk yang banin. Selasa, batik JCT, rok atau celana merah. Kemudian Rabu, baju pramuka, memakai kacu, rok atau celana pramuka. Yang hari Kamis, batik al-uswah, rok atau celana warna kuning atau orange. Yang hari Jumat, baju hijau koko, celana atau rok kotak-kotak. Baju agar bisa dimasukkan bagi peserta didik banin dan menggunakan ikat pinggang, kecuali seragam memiliki kantung bawah depan. Ya, seperti yang anak kelas 1 sampai kelas 3, seragam pramukanya. Di hari Jumat itu boleh buat yang banin, bajunya tidak dimasukkan. Selanjutnya yang kedua, rambut dan kuku dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Yang ketiga, pakaian olahraga, jadwal pelajaran olahraga. Yang keempat, pendidik bagi yang sudah kelas 4 nih wajib mengganti seragam pramuka ke seragam pramuka penggalang. Karena memang dari kelas 3 masih yang siaga ya, yang kantongnya ada di bawah. Untuk yang kelas naik ke kelas 4 berarti bajunya harus diganti. Kemudian yang kelima, pendidik yang mengganti seragam sekolah apabila sudah kekecilan. Yang selanjutnya yang E, yaitu konsekuensi atau sanksi. Yang pertama, jika terlambat menghafal surat-surat pilihan. Yang kedua, terlambat 3 kali berturut akan dilakukan pemanggilan orang tua. Yang kedua, makan dan minum sambil berdiri atau menggunakan tangan kiri. Yang pertama yaitu ada teguran. Yang kedua ada mengucapkan istighfar. Yang ketiga, jika tidak memberikan tugas, maka konsekuensinya adalah menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang konsekuensinya saja adalah komunikasi dengan orang tua. Yang keempat, apabila ada bullying atau berkelahi atau mengambil barang orang lain tanpa izin, maka akan dilakukan teguran, pembinaan, dan pemanggilan orang tua. Yang kelima, apabila tidak memakai seragam sekolah yang tidak ditentukan,
maka sanksi yang melakukan teguran dan juga akan dikomunikasikan dengan orang tua. Yang keenam, apabila merusak sarana dan prasarana sekolah, yang pertama teguran, yang selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut. Ini yang dan terakhir adalah ini surat pernyataan atau pernyataan orang tua atau orang peserta didik untuk tadi tata tertib yang telah kami sampaikan. Baik, Ayah Bunda, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari wakil kesiswaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terakhir saya tutup juga dengan pantun. Izin Ustazah Fatma ya, pakai pantun lagi boleh? Boleh, Ustadz Laifi. Iya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam. Baik, Ayah Bunda, kita sudah menyimak pemaparan yang disampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan lewat chat terlebih dahulu sebelum kami memberikan 3 pertanyaan. Eh, Apabila ada pertanyaan, pertama kami coba yang pertama. Ustadz, Ustazah izin boleh share juga file materi hari ini. Insya Allah nanti kami akan share PPT ke Walas ya Ayah Bunda ya. Yang kedua, izin bertanya, Ustadz Ustazah untuk kelas 4 hafalan tahfiz dimulai dari dan sampai surat apa ya? Terima kasih. Boleh untuk pertanyaan ini dijawab oleh Ustadz Tamam. Ya, baik, terima kasih, Ustazah Fatmah. Saya juga sudah menuliskan ya pertanyaan-pertanyaan dari Ayah dan Bunda. Di sini saya lihat ada 4 pertanyaan terkait dengan materi tahfiz dan tahsin. Jadi langsung saya jawab semua aja ya, Ustazah Fatmah ya, untuk menghemat waktunya. Iya, Jadi untuk yang silakan. pertama, terkait dengan materi tahfiz di kelas 4. Ini difokuskan di juz 29, akan dimulai dari surah Al-Muluk sampai Al-Mursalat. Itu tertera ada 11 surat ya, ayah dan bunda ya. Kalau saya sebutkan ada Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat. Itu untuk kelas 4. Kemudian untuk kelas 5 dimulai dari surah Al-Mujadilah sampai surah At-Tahrim. Di situ tertera ada 9 surat yang akan dipelajari di kelas 5. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan sertifikasi tahfiz. Ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Terkait dengan sertifikasi tahfiznya, sebenarnya ayah dan bunda, sertifikasi tahfiz ini ada di kelas 6 ya. Dengan teknis atau sistem sertifikasi tahfiz dengan metode tasmi. Artinya, anak-anak itu nanti menyetorkan hafalannya, baik yang 1 juz, 2 juz, ataupun 3 juz, di waktu 1 jam. Jadi diberikan waktu sama penguji maksimal 1 jam untuk menyetorkan, misalkan juz 30. Berarti dari surah An-Nas sampai An-Naba disetorkan selama durasi waktu 1 jam. Dan itu dihadiri oleh satu penguji dan disaksikan oleh kedua orang tua. Dan ini sudah dilaksanakan di 2 tahun belakangan ini ya untuk kelas 6 saja. Nah, beberapa evaluasi terkait dengan sertifikasi tahfiz di kelas 6, karena memang di kelas 6 kan bukan hanya tahfiz saja yang digalakkan. Akan tetapi ada mapel-mapel lain juga seperti matematika dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya kemarin saya minta keringanan kepada kepala sekolah bagaimana sertifikasi tahfiz ini dimulai dari ketika mereka selesai juz-juz tertentu gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan selesai juz 30-nya. Bisakah untuk langsung disertifikasi?
Itu. Kemudian kelas 4 selesai juz 29. Berarti bisa untuk dilaksanakan sertifikasi tahfiz juz 29. Begitu juga kelas 5. Setelah selesai juz 28-nya bisa langsung di sertifikasi tahfiz juz 28. Begitu ayah dan bunda terkait dengan sertifikasi tahfiz. Jadi sistemnya mereka nanti akan dijadwalkan dengan salah satu penguji. Tentunya ini masih mengandalkan tenaga penguji yang ada di SD Tal Uswah ya, belum sampai ke tenaga penguji dari luar. Seperti kita kerjasama dengan eh, apa itu namanya Tilawati pusat ataupun Tilawati tingkat kota. Jadi masih dengan penguji internal. Selanjutnya, nanti setelah anak-anak itu dijadwalkan dengan penguji A misalkan atau penguji B, nanti dari pihak sekolah akan menginstruksikan ayah dan bunda untuk dapat menyaksikan di hari itu, di jam itu terkait dengan setoran atau sertifikasi Tafiz Ananda gitu. Jadi biar ayah dan bunda juga menyaksikan, kemudian penguji juga tidak sembarangan dalam menilai hafalan atau setoran hafalan peserta didik kita. Itu untuk teknis atau sistem sertifikasi Tafiznya. Kemudian di sini ada pertanyaan kelas 5 sertifikasi tahfiznya apakah juz 28 saja atau dibarengi dengan juz 29. Untuk saat ini karena kelas 5 difokuskan di juz 28 maka kami akan fokuskan sertifikasi tahfiznya juz 28 saja ayah dan bunda. Tapi kalau memang mampu untuk langsung juz 29 monggo silakan gitu. Nanti akan kita jadwalkan untuk yang juz 29-nya, tidak dibarengi dengan juz 28. Tapi kalau memang kemampuannya hanya di juz 28, maka kita fokuskan di juz 28 dulu. Itu untuk pertanyaan kedua. Jadi difokuskan di juz 28 terlebih dahulu. Terkecuali untuk peserta didik yang memang mampu lebih dari itu, maka diizinkan untuk sertifikasi juz 28 juz 29 ataupun juz 30. Kemudian pertanyaan ketiga untuk sertifikasi kelas 6. Ketika kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah selesai. Apakah masih ada sertifikasi atau tidak? Untuk kelas 6, bagi anak-anak yang memang sudah selesai juz 30-nya, juz 28-nya, juz 29-nya, itu baru saya konfirmasi ke kepala sekolah untuk menghafalkan surah-surah pilihan gitu di kelas 6-nya. Nah, langkah ini, kenapa sih sertifikasi tahfiznya dimulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5? Kami memberikan peluang ulang untuk peserta didik yang belum tuntas, misalkan di kelas 3-nya nggak selesai juz 30-nya. Maka nanti di kelas 6 bisa mengulang. Di kelas 4 misalkan nggak selesai juz 29-nya, maka nanti di kelas 6 disertifikasi ulang. Cuma memang kajiannya ini masih kita menggunakan sistem ulang secara utuh ya ya benar ya. Jadi di kelas 6 nanti mereka tetap menyetorkan dari awal surat tersebut, bukan melanjutkan hafalan yang sudah disetor di kelas-kelas sebelumnya. Karena kita berharap lulusan-lulusan dari Al-Uswa terutama dalam bidang tahfiz yang memang sudah disertifikasi itu betul-betul bisa diujikan di luar hasil hasil hafalan mereka. Itu untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan keempat, pengulangan tahfiz untuk surat-surat yang telah dihafal. Ya. Jadi begini ayah dan bunda, untuk alur pembelajaran tahfiz tahun ini agak sedikit berbeda dengan alur di tahun sebelumnya. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran Tilawati itu kan ada 10 lembar atau 20 halaman dalam Al-Quran yang per juz ini itu kan menandakan sudah satu juz. Jadi kita kelola dalam pembelajaran tahfiz kan dalam satu pekan itu 5 hari. Kita targetkan di sini saya berikan durasi waktu 15 menit untuk anak-anak memurojaah targetan hafalannya atau surah-surah yang memang sudah dihafal.
gitu. Di setiap harinya satu lembar atau 2 halaman. Jadi satu pekan itu mereka sudah memurojaah setengah juz. Berarti 2 minggu itu mereka sudah menyelesaikan murojaah sebanyak satu juz. Nah itu bagaimana kalau murojaahnya sampai 1 bulan, sampai 2 bulan. Nah harapan kami dengan sistem seperti ini, hafalan-hafalan mereka yang sudah dihafal itu bisa terus terjaga hafalannya. Namun demikian, kami pun masih meminta bantuan ayah dan bunda di rumah, gitu. Jadi setelah kami berikan hafalan mereka di sekolah, mereka setor juga di sekolah. Nah, di rumah pun kami mohon ayah dan bunda untuk sering-sering memurojaah peserta didik. Dan bahkan kami di kelas 4 kemarin sudah sepakat dengan walas duanya bahwa nanti di akhir pekan ya, di hari Sabtu dan Minggu, meminta kepada ayah dan bunda untuk mentasmi hafalan-hafalan peserta didik di hari Senin sampai hari Jumat. Begitu. Nanti ada laporannya ke kita. Begitu ayah dan bunda terkait dengan 4 pertanyaan yang sudah saya catat. Jadi untuk pengulangan tahfiz, baik surah-surah yang akan dihafal ataupun surah-surah yang sudah dihafal, itu di alur pembelajaran tahfiz ada ya bunda. Kita durasikan waktu itu sebanyak 15 menit. Begitu Ustazah Fatmah. Baik, Ustadz Tamam. Semoga jawaban dari Ustadz Tamam bisa memperjelas ya. Ayah Bunda, selanjutnya pertanyaan kedua, ANBK ini dipilih ya, Tat. Ini lomba atau termasuk di dalam rapot? Maaf, belum paham. Boleh Ustazah Cynthia atau Ustadz Hafiz untuk menjelaskan? Baik, terima kasih Ustazah Fatma. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang sudah kami paparkan tadi, Ayah Bunda, ANBK ini sebagai upaya untuk penilaian terhadap mutu sekolah. Jadi setiap sekolah itu, baik madrasah maupun tingkat SMA itu mengadakan ANBK itu dinilai ya Bunda ya sebagai program kesetaraan. ANBK itu sangat penting karena apa? Berpengaruh terhadap penentuan akreditasi sekolah. Jadi, untuk ANBK itu sendiri tidak digunakan untuk nilai rapor siswa. Soal ANBK siapa yang membuat? Yang membuat adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi bukan sekolah yang membuat, tapi pemerintah, Ayah Bunda. Pemilihan anak-anak pun juga bukan kami yang memilih, langsung dari pemerintah sendiri. Semoga nanti teman-teman bisa membantu sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Amin. Mungkin saya sedikit menambahkan mengenai sekolah tahfiz untuk tahun ajaran 2025-2026 ini, Ayah Bunda, saya share jadwal pelajaran mungkin di kelas 4-nya saja kali ya. Di kelas 6, di kelas 5-nya juga insya Allah sama sih. Untuk di kelas level atas 4, 5, 6, nah di situ sudah tertera misalnya di hari Senin. Di hari Senin ini ada 3 JP pelajaran tahfiz ya ya Bunda ya. Nah nanti di JP pertama tahfiz ini nanti akan langsung diberikan materi oleh guru kelas masing-masing dan dibantu oleh 2 guru tahfiz yang ada di level tersebut. Di kelas 4 ada 4 kelas. Jadi guru walas dari kelas Arafah, Mina, sama Jeddah. Jadi ketika di Arafah, maka guru Jeddah dan Mina bergabung di kelas Arafah. Ketika di jam kedua tahfiz, nah ini jam kedua, jam ketiga, ini nanti anak-anak akan terbagi. Dari 30 anak di kelas, nanti akan dipegang oleh 3 guru tahfiz, yaitu dari kelas 4 Arafah, Mina, dan Jeddah. Jadi insya Allah nanti dalam pembelajarannya semoga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tahfiz di sekolah. Begitu juga di kelas lainnya di hari-hari di
di setiap harinya insya Allah pembelajaran tahfiz akan berlangsung seperti itu ya Ayah Bunda. Mungkin itu tambahan dari kami. Boleh dibacakan untuk soal selanjutnya Ustazah. Untuk ekskul renang tempatnya di mana? Insya Allah untuk ekskul renang di Sikon 13 ya Ayah. Betul Ustaz Levi? Ya, betul, Ustazah Cynthia. Izin nambahkan. Terus Baik, untuk ekskul renang, insya Allah akan diadakan di Yonzikon 13, kolam renang Yonzikon 13. Dan Alhamdulillah kita kerjasama dengan apa tuh Sport Kit Edu Cycle Sport. Jadi nanti juga ada pengajarnya, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Seperti itu ya Bunda. Kemudian untuk angklung kami kerjasama dengan yang namanya angklung edukasi. Alhamdulillah, kami dari sekolah sudah kerjasama dengan angklung edukasi yang akan mengajar angklungnya seperti itu. Dan selanjutnya untuk eh, kegiatan field trip ya memang yang tadi saya sampaikan, dan juga tadi Ustazah Cynthia juga menyampaikan di pertama untuk kegiatan field trip kelas 4 dan 5 kami ganti jadi untuk kegiatan yang bernama Al Al Uswa Camp dan juga Al Quran Camp. Jadi ada dua kegiatan seperti itu ya Bunda. Kemudian untuk ekskulnya yang tadi pilihan, insya Allah kita akan share di minggu depan, di pekan depan. Jadi yang adapun ekskul pilihan yang seleksi kayak Science Club dan juga ada Kecil, ini juga sama di pekan depan kami akan apa? Kami akan berikan kami akan berikan yang pertama pendaftaran dulu, kami buka pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran tersebut nanti akan kami lihat berapa banyak peminat dari semua ekskul termasuk yang ada ekskul apa seleksi seperti itu. Dan nanti ketika udah seleksi, berarti nanti kami tentukan maksimal ada 25 ya, 25 anak yang akan mengikuti ekskul seperti itu. Untuk ekskul renang insya Allah akan juga ada pendamping dari guru. Yang pendamping dari sekolah juga ada selain pelatih renang tersebut. Oke, ada lagi tambahannya. Baik, terima kasih Ustadz Ulay sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ayah Bunda. Mengingat waktu yang semakin sore, Ayah Bunda, mungkin kami membatasi pertanyaan. Terima kasih atas masukan-masukan. Insya Allah kami akan berbenah diri untuk 1 tahun ke depan. Nah, Ayah Bunda yang kami hormati, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, mari dengarkan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Fuad. Untuk Ustadz Fuad, waktu Ya, dan tempat kami persilahkan. terima kasih Ustaz ya. Ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dewan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita niatkan semoga dijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan-keinginan kita dijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله لك الحمد يا مولانا يا محبوب وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami mohon ridho dan rahmat-Mu. Limpahkanlah kebaikan dan keberkahan pada pertemuan kami ini.
serta bukankanlah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima segala yang disampaikan dalam sosialisasi program sekolah ini. Ya Allah, Ya Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana yang bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan amanah pendidikan, serta karuniakanlah kepada anak-anak kami ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan kecerdasan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, serta dosa para guru yang telah membimbing kami. Jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur dan berpegang teguh pada ajaranmu. Ya Allah, Ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fi ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan inda maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alina fi sakhratil maut, wa najatan minan nar wal afah indal hisab. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى رسوله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekian Ayah Bunda pertemuan kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dari kami tidak menjawab pertanyaan. Dan kritik saran terima kasih. Eh, bila billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah, aku nggak ini takut aja. Nah, belum baca.
Terus saya follow lagi, saya bawa lagi supaya kali ini soal 3 sore ini lebihnya kayak masalah itu. Tapi kalau lampu intan itu warnanya hijau, gimana ya? Kamu jangan buka lagi. Bentar ya kak. N.